Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafsah, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Di sini saya akan membuat video yang berjudul Perencanaan dan Pemrograman untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Public Relation. Baik, yang pertama adalah perencanaan. Dalam Public Relation, perencanaan adalah proses yang sistematis untuk menentukan tujuan, strategi, dan taktik yang akan digunakan dalam kampanye public relation. Ibarat kita akan membangun sebuah rumah, perencanaan adalah tahap yang paling dasar untuk membuat blueprint yang detail atau yang sistematis, sehingga pembangunan rumah itu dapat terarah dan terjadi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya, definisi pemrograman. Nah, pemrograman dalam public relation adalah proses untuk merinci dan mengimplementasikan rencana yang telah kita buat tadi. Ini adalah tahap yang paling dasar dalam pemrograman ini, yakni mempersiapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat rumah setelah kita membuat blueprint tadi. Nah, sehingga antara perencanaan dan pemrograman mempunyai kaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam perencanaan. Yang pertama adalah analisis, di mana seorang PR itu harus menganalisis dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari perusahaannya. Kemudian dia juga harus melihat target pasar sehingga bisa menyamakan apa yang harus dilakukan dalam pabrik nanti. Selanjutnya, PR juga harus mengidentifikasi isu-isu atau tantangan yang dihadapi organisasi, karena tantangan dan isu-isu ini sangat penting untuk menjadi catatan penting bagi seorang PR. Yang kedua adalah menentukan tujuan. Dari menentukan tujuan ini untuk meningkatkan kesadaran merek, membangun hubungan dengan media, dan mengatasi isu-isu negatif. Selanjutnya adalah mengembangkan strategi. Nah, dalam pengembangan strategi ini penting untuk memilih pendekatan, baik dari media public relation, event planning, content marketing, sosial media marketing, atau kombinasi dari beberapa pendekatan ini. Kemudian dari pengembangan strategi ini kita juga harus menentukan pesan, yang mana merumuskan pesan dengan jelas, ringkas, dan menarik agar dapat disampaikan secara baik dan audiens mampu menerimanya. Selanjutnya adalah menentukan taktik. Nah, taktik adalah cara yang paling ampuh karena dengan taktik kita bisa menarik orang lain. Misalnya untuk media public relation, taktik bisa dilakukan dengan adanya konferensi pers atau wawancara dengan media. Kemudian yang kedua adalah tahapan pemrograman, yakni yang pertama kita harus membuat timeline, yakni menentukan jadwal. Kapan saja kita akan melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian titik-titik penting dalam pelaksanaan kegiatan kita itu juga harus selalu diperhatikan. Yang kedua adalah menentukan anggaran, sebab dalam pekerjaan apapun tentunya kita menentukan sebuah biaya seperti untuk media, event, dan tenaga kerja. Kemudian membuat rencana penganggaran, yakni bagaimana dana itu akan digunakan secara baik. Yang ketiga, mengembangkan bahan-bahan kampanye. Di sini menyiapkan bahan-bahan ini adalah seperti media kit, website, konten-konten media sosial, dan materi presentasi. Nah, yang keempat, implementasi. Implementasi adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah kita buat tadi. Kemudian yang kedua adalah monitoring dan evaluasi. Nah, dari monitoring dan evaluasi ini untuk memantau pelaksanaan kampanye dan mengevaluasi efektivitasnya apakah berjalan baik atau tidak. Itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.